Semua pasti akan mengalami begitu. Tetapi kita percaya bahwa Yesus menyediakan tempat di rumah Bapa bagi kita. Maka kalau pengalaman-pengalaman kita bersama dengan orang yang sudah meninggal, kadang-kadang kita mimpi didatangi, atau kok tiba-tiba seperti hadir gitu, seperti hadir, datang, seperti itu. Itu bahasa komunikasi mereka kepada kita. Tidak usah takut, karena itu bahasa komunikasi. Dalam kitab suci kan juga sering dikatakan Abraham bermimpi berjumpa dengan Allah dalam mimpi. Yusuf juga ditemui Tuhan dalam mimpi. Jadi mimpi itu menjadi bahasa komunikasi. Mimpi itu menjadi bahasa komunikasi kita dengan mereka yang sudah meninggal. Ya, itu menjadi tanda apa yang mau disampaikan kepada kita. Ya, nanti mimpinya, saya pernah di Kalimantan, saya berkunjung ke suatu stasi di pedalaman. Ibu itu sakit, dia bercerita, "Romo, saya kalau sakit itu kok seperti ada anak kecil glibat-glibet di kamar, lari-lari gitu." Itu saya sering mengalami seperti itu. Lalu saya bertanya pada ibu itu, "Ibu, apakah ibu pernah mengalami keguguran?" "Oh iya, pernah." "Diopeni enggak?" "Ya tidak, sudah lupa, sudah beberapa tahun yang lalu." "Lalu dulu pernah didoakan?" Tidak pernah didoakan." Oke, itu kita orang yang beriman, itu bahasa komunikasi. Maka saya kemudian minta kepada Bapak Tuan Iguman untuk hadir ke rumah itu dan kemudian mendoakan. Ayo kita doakan. Di mana dulu tempatnya dia dimakamkan. Kita berzikir, doa, "Tuhan, terimalah dia dalam kemuliaan-Mu, beri tempat yang baik di surga bersama dengan orang kudus." Saya doa untuk arwah beriman. Lalu diberzikir dengan air suci. Sudah, lalu 2 bulan berikutnya saya turne lagi, kunjung lagi ke stasi itu. Ibu itu cerita, "Kalau saya sudah sembuh, sekarang saya sehat, dan saya terakhir lihat anak itu sudah memakai baju putih dan melambai-lambaikan tangan, gitu. Mungkin pamitan. Lalu sudah itu tidak pernah lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, itu bahasa komunikasi. Mimpi, hadir, datang, itu adalah bahasa komunikasi. Kita peka. Orang yang punya relasi kedekatan pasti punya kepekaan. Peka hadir seseorang di tengah-tengah kita. Maka kita berdoa, kita mendoakan supaya mendapatkan tempat di rumah Bapa yang sudah disediakan oleh Yesus ini. Berilah tempat dia dalam kemuliaan di rumah Bapa. Dan kita juga boleh berdoa mohon apapun. Tolong doakan kami yang masih berjuang di dunia ini. Tolong pimpin kami. Tolong bantu kami. Orang yang sudah dekat dengan Tuhan pasti juga doanya akan langsung sampai kepada Tuhan. Maka kita juga boleh berdoa. Maka kalau tanggal 2
November kita berdoa untuk arwah orang beriman, kita berdoa untuk sanak saudara kita. Itu karena kita masih punya relasi, komunikasi dengan mereka. Dalam doa kredo kan kita percaya persekutuan orang-orang kudus, ya kan? Kita percaya mereka itu bersekutu sebagai gereja dalam harapan kita besok. Kita juga akan bersatu dengan mereka sebagai gereja umat Allah yang percaya kepada Kristus. Maka kalau kita berdoa pada malam hari ini untuk Bapak Sebastianus Rifan RD, kita percaya bahwa beliau juga masih tetap hidup di tengah-tengah kita dengan cara yang berbeda, dengan caranya sendiri. Dia sudah dekat dengan Tuhan dan dia juga bisa menjadi pengantara bagi kita, juga untuk keluarga. Maka bisa minta tolong doakan anak-anak, tolong doakan pekerjaan, tolong doakan keluarga semua supaya bisa damai, tentram, sejahtera. Itu kita bisa minta tolong kepada mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Maka kita pun sekarang berkumpul untuk memohon rahmat-Nya supaya kita terus berjuang dalam iman, pengharapan, dan semangat, karena besok kita akan bertemu kembali di rumah Bapa yang sudah disediakan Yesus bagi kita semua. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Mengimani sabda Tuhan Yesus itu, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi arwah saudara kita, Bapak Sebastianus Rifan RD, yang telah menghadap Bapa, semoga ia menempati tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak keluarga yang ditinggalkannya, semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan berkat pengharapan yang kuat, mereka yang masih meneruskan peziarahan di dunia ini, Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasihan Allah, semoga berkat belas kasihan dan kerahiman Allah, Ia memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir dalam peringatan ini, semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, masih banyak doa-doa kami yang tersimpan di dalam hati. Tetapi kami percaya Engkau mengetahui sedalam-dalamnya. Oleh karena itu, kami serahkan semuanya kepada kemurahan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan persembahan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima
kasih Tuhan, ku serahkan diriku. Terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari, marilah berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah roti dan anggur persembahan hidup kami yang kami aturkan demi keselamatan hamba-Mu Bapak Sebastianus Rifan RT yang telah Kau panggil. Semoga ia juga mengalami perjamuan kudus di surga bersama dengan Kristus Sang Anak Domba, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Surah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kepada hidup abadi. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Jumlah misteri iman kita.